making disciples, transforming lives. Kita perlu waspada terhadap diri kita supaya kita tidak menjadi seperti Yudas. Kita nggak bisa bilang kita lebih baik dari Yudas. Karena orang ini, buat saya ini adalah orang hebat. Melakukan mujizat, dipilih Tuhan, sebagai orang yang dipercaya Tuhan, sebagai orang yang menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi kalau orang hebat ini bisa sampai di titik dia mengkhianati Yesus, siapakah saya? Ya, saya berdoa supaya kita semua hari ini lewat firman Tuhan menjadi peringatan bagi kita di zaman akhir. Supaya kita bisa hidup dan menyelesaikan tugas kita dengan setia sampai akhir. Amin. Hari ini apa yang mau saya sampaikan berjudul Yudas Iskariot. Sebuah pelajaran dari seseorang yang cukup kontroversial. Kalau saudara mendengar kata Yudas Iskariot, apa yang ada di dalam benak saudara? Ya, pengkhianat, betul ya. Orang yang menjual Yesus, apalagi. Ya, mungkin kalau Anda berpikir tentang Yudas Iskariot, mungkin kalau saya sebut nama lain gitu ya. Ternyata itu teman Anda yang juga berkhianat. Jadi kadang nama itu korelasinya dengan sesuatu dan sayangnya bagi Yudas Iskariot itu sesuatu yang cukup buruk. Ada yang di sini kasih nama anaknya Yudas Iskariot. Ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita itu melewatkan, saudara, melewatkan tentang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini, nama Yudas itu sendiri sebenarnya punya nama yang cukup, artinya yang cukup baik, yaitu praise God atau terpujilah Tuhan. Kata Yudas itu sebenarnya variasi dari kata Yudah atau Yehuda. Ya, kalau Indonesia mungkin Hendra sama Hendro gitu ya. Atau apalah gitu ya. Jadi itu adalah variasi dari sebuah nama dari Yudah jadi Yudas. Artinya sama, terpujilah Tuhan. Jadi waktu orang tuanya ini melahirkan Yudas, saya membayangkan orang tuanya ini pasti bersyukur sekali sampai dikasih nama. Kenapa? Karena budaya Yahudi itu beda dengan kita. Budaya Yahudi setiap anak yang lahir namanya itu punya meaning dan benar-benar menjelaskan kondisi waktu itu. Ya, kita juga pernah baca ada yang dikasih nama Ikabod. Itu waktu tabut perjanjian dibawa pergi. Orang Israel kehilangan tabut perjanjian, kehilangan hadirat Tuhan. Sampai ketika ada seorang anak lahir dikasih nama Ikabod yang artinya kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi Yudas ini waktu dilahirkan oleh orang tuanya memberi sebuah nama yang cukup bagus. Terpujilah Tuhan. Mungkin orang tuanya ini apakah dia menunggu sekian lama sampai akhirnya dapat gitu ya. Atau ada sebuah peristiwa yang membuat akhirnya orang tua ini memberikan nama si anaknya Yudas, terpujilah nama Tuhan. Berarti namanya bagus dong. Ya, apalagi Yudas itu mengusir setan dan menyembuhkan banyak penyakit. Kenapa? Karena dia adalah satu dari 12 rasul yang sama-sama dikasih kuasa. Ada firman Tuhan yang berkata Yesus memberikan otoritas dan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus mengutus ke-12 murid itu untuk melakukan apa yang diperintahkan. Dan mereka semua pergi untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, termasuk Yudas. Jadi Yudas itu dia adalah seorang yang melakukan mukjizat loh saudara. Ya, sama seperti rasul-rasul yang lain. Sama seperti murid-murid Tuhan yang lain. Apalagi Yudas itu sama seperti murid-murid yang lain. Dia melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Kenapa? Di zaman itu seseorang yang mengikuti seorang rabi, ya, mengikuti seorang rabi, dia harus meninggalkan segala sesuatu. Sama seperti ketika Petrus, Andreas gitu ya, dan saudara-saudaranya yang sedang mencari ikan menjadi nelayan. Kemudian Yesus memanggil mereka menjadi murid. Mereka dikatakan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Demikian juga dengan Yudas. Memang firman Tuhan tidak menjelaskan latar belakang mata pencaharian Yudas. Tapi Yudas itu meninggalkan segala sesuatu termasuk mata pencahariannya, rumahnya, keluarganya gitu ya kira-kira untuk mengikut Yesus. Jadi apakah Yudas seburuk yang kita pikirkan? Pada awalnya Yudas itu sebaik itu saudara. Dia berani meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Apalagi Yudas itu punya reputasi yang bagus. Saudara, kalau saudara itu punya orang yang memang suka berkhianat, Anda pasti tahu sebentar ini lagi nih orang pasti gak bener nih gitu ya.
Tapi saudara, kalau saudara baca di firman Tuhan, sampai di akhir, ya di perjamuan akhir, padahal Tuhan Yesus tuh suka ngasih clue loh ke murid-muridnya. Di awal-awal Tuhan bilang, dari 12 murid ini ada satu yang iblis, ada ayatnya. Tapi orang nggak nyangka itu Yudas gitu ya. Bahkan berkali-kali dikasih clue sampai di perjamuan akhir gitu ya. Tuhan itu kasih tahu bahwa dari antara semuanya ini murid-murid ada satu yang akan menyerahkan aku. Mereka nggak menyangka kalau itu Yudas. Bahkan ketika Yudas pergi, mereka itu berpikir Yudas itu disuruh melakukan sesuatu oleh Yesus. Padahal itu Yudas pergi untuk menyerahkan Yesus. Berarti orang ini punya reputasi yang bagus. Orang ini tuh begitu hebatnya ya. Sehingga orang-orang di sekelilingnya itu tidak tahu apa yang Yudas itu lakukan. Kenapa? Karena Yudas itu punya reputasi yang sangat bagus di mata banyak orang. Tapi saudara, seperti yang saudara bilang tadi, kalau kita ingat Yudas, Yudas itu adalah seseorang yang berkhianat atau mengkhianati Yesus. Ironis ya, seorang yang dilahirkan dengan nama yang bagus, seorang yang menyerahkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Mungkin kita aja nggak kayak Yudas gitu ya, mungkin kita nggak sampai menyerahkan segala sesuatu. Tapi Yudas itu sampai menyerahkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Yudas ini mengusir setan, Yudas ini menyembuhkan orang sakit. Tapi kenapa dia berakhir dengan menjadi seorang yang mengkhianati Yesus? Saudara, ini adalah sebuah awasan bagi kita, bagi saya juga. Karena tidak ada orang itu yang tahu akhirnya. Ya, kita nggak pernah tahu. Yudas saya percaya tidak pernah punya cita-cita jadi mengkhianati Yesus. Pernah ada orang itu yang bercita-cita jadi pengkhianat. Ya, orang menikah pun gak pernah bercita-cita suatu hari aku mau selingkuh. Gak ada. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Berarti sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan itu bisa membuat kita jatuh, saudara. Dan kita perlu waspada terhadap diri kita supaya kita tidak menjadi seperti Yudas. Kita gak bisa bilang kita lebih baik dari Yudas. Ya, saya gak bisa bilang seperti itu karena orang ini, buat saya ini adalah orang hebat. Tapi kalau orang hebat ini bisa sampai di titik dia mengkhianati Yesus, siapakah saya? Ya, saya berdoa supaya kita semua hari ini lewat firman Tuhan. Karena Tuhan itu mencatat ini lewat murid-muridnya gitu ya, diilhami oleh Roh Kudus. Untuk menjadi peringatan bagi kita di zaman akhir. Supaya kita bisa hidup dan menyelesaikan tugas kita dengan setia sampai akhir. Amin. Nah saudara, apa yang kita belajar dari seseorang yang hebat ini ya. Seorang yang luar biasa ini. Ternyata Yudas itu punya banyak kesamaan loh sama kita saudara. Yudas itu punya banyak persamaan-persamaan yang kita mau belajar hari ini. Yudas itu adalah, yang pertama Yudas itu adalah orang pilihan Tuhan. Ya, kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot. Yudas anak Yakobus, jadi ada dua ya, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara, pada waktu itu murid Yesus bukan cuma 12. Pada waktu itu murid Yesus sudah ratusan saudara. Kalau saudara baca di ayat yang lain, Yesus bertemu dengan 500 muridnya. Jadi Yesus punya murid kira-kira nih satu ruangan ini gitu ya. Nah Tuhan itu mau mencari atau Tuhan itu mau memilih dari 500 muridnya itu 12 orang yang dia mau latih secara intensif. Nah untuk memilih 12 orang ini apa yang Yesus lakukan? Yesus itu berdoa semalam-malaman. Ya berdoa supaya dia itu memilih dengan tepat. Dan pada akhirnya setelah dia berdoa semalam-malaman, besoknya Tuhan itu memilih ya. Saya percaya Tuhan memberikan, Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan insight gitu ya. Siapa yang harus dipilih? Akhirnya dari ratusan orang itu Yesus memilih 12 orang.
Dan di sini sebutkan nama-namanya. Dan yang menarik adalah kalimat terakhir. Dan Yudas Iskariot yang kemudian, kata kuncinya di kemudian. Berarti dari awal dia tidak pernah berniat untuk menjadi pengkhianat, betul? Karena itu terjadi kemudian hari. Yesus berdoa semalam-malaman untuk memilih orang-orangnya. Saudara, demikian juga kita hari ini. Di tengah miliaran orang di bumi ini, mengapa Anda hari ini ada di sini menjadi seorang yang percaya kepada Yesus? Karena kita ini adalah juga orang pilihan Tuhan, saudara. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yudas dan kita punya persamaan, yaitu kita sama-sama orang pilihan Tuhan. Ya, tapi ternyata menjadi orang pilihan Tuhan itu enggak cukup. Karena Yudas sudah dipilih dengan berdoa semalam-malaman pun dia bisa berakhir menjadi seorang yang mengkhianati Yesus. Saudara, bagi kita implikasinya apa? Poin yang pertama adalah jangan puas hanya menjadi orang pilihan Tuhan. Tidak cukup kita ini hanya dipilih oleh Tuhan. Oke, kita percaya kepada Yesus, kita punya iman kepada Yesus, kita tahu kita mati, kita menerima surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi menjadi orang pilihan saja dan hanya percaya kepada Yesus, datang ke gereja itu tidak menggaransi kita mengakhiri dengan benar. Tidak menggaransi kita bisa setia sampai akhir, saudara. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Ini kabar baiknya bagi kita, dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tuhan kasih modal sama kita. Kuasa ilahinya itu menganugerahkan kepada kita segala sesuatu supaya kita bisa hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, Tuhan kasih kita modal supaya kita enggak jadi kayak Yudas yang bisa membuat kita itu luput dari hawa nafsu duniawi. Justru karena itu, karena kita punya modal dan janji ini, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya, kalau minggu-minggu lalu Pastor Puji menyampaikan tentang growing pain gitu ya. Kita semua harus bertumbuh, saudara. Tidak cukup kita ini menjadi orang yang dipilih Tuhan, menjadi umat yang mempercayai Tuhan, umat yang kudus. Tapi kita perlu menambahkan, bertumbuh di dalam iman kita yaitu kebajikan, pengetahuan. Makanya gereja juga memperlengkapi. Lewat apa? Lewat MSJ gitu ya, lewat CGT supaya setiap orang itu bertumbuh. Saudara perlu dikasih pengetahuan, saudara perlu diperlengkapi. Apalagi ada penguasaan diri, ada buah-buah roh, ketekunan, kesalehan. Saudara perlu bertumbuh, enggak cukup saudara menjadi orang, oh aku sudah, yang penting aku sudah aman, aku mati masuk surga. Yang penting aku menjadi orang pilihan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita itu di dalam pilihan Tuhan, kita bertumbuh di dalamnya. Kita lanjutkan ayat ini, ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu, yaitu ketika kita menambahkan kepada iman kita bla 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 tadi ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, alias cuma punya iman aja gitu ya, gak menambahkan di atasnya, ia menjadi buta dan pici karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat yang ke-10 perhatikan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah dengan sungguh-sungguh. Kata kuncinya adalah berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah ini yang membedakan orang yang
bertumbuh dengan Yudas. Dikatakan kamu tidak akan pernah tersandung. Kenapa? Karena Yudas itu tersandung. Nah kita itu dikasih pengharapan sama Tuhan bahwa kita bisa mengakhiri dengan baik, setia sampai akhir. Ketika kita itu tidak hanya puas menjadi orang pilihan Tuhan, tapi kita bertumbuh di dalamnya. Amin, saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, punya pengetahuan yang lebih, ya. Kalau saudara belum ikut MSJ, yang belum lulus MSJ berapa gitu ya, ikuti terus belajari karena saya percaya itu akan menambahkan kepada iman Anda untuk membuat Anda semakin hidup saleh dan itulah yang menjagai Anda untuk tidak mudah tersandung dikatakan firman Tuhan. Ya, Tuhan itu memberikan modal kepada kita. Dia memberikan kuasa ilahinya itu memampukan kita untuk kita bisa hidup benar. Saudara, Yudas Iskariot itu tersandung, dia memulai dengan baik tapi sayangnya dia mengakhiri dengan tidak baik. Kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita bisa mengakhiri dengan baik. Yang kedua, apa persamaan Yudas Iskariot dengan kita? Ya, Yudas Iskariot itu adalah orang kepercayaan Tuhan. Saudara dan saya bukan hanya dipilih oleh Tuhan, tapi saudara dan saya itu dipercaya oleh Tuhan. Ya, Yudas Iskariot ini dipercaya untuk menjadi seorang bendahara. Dan Yudas Iskariot itu punya track record yang baik. Kalau saudara di dalam sebuah perusahaan, saudara menyerahkan keuangan Anda kepada orang yang bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Anda akan pilih orang yang paling bisa dipercaya, betul? Untuk Anda bisa menyerahkan keuangan Anda. Demikian juga dengan Yesus. Yesus menyerahkan kepercayaan keuangannya itu kepada Yudas. Berarti Yesus melihat dari 12 orang muridnya ini, Yudas ini bisa dipercaya untuk pegang keuangan. Ya, Anda dan saya adalah juga orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi kita gak boleh takabur gitu ya. Kita berpikir bahwa integritasku di masa lalu itu aku pasti akan selalu punya integritas. Saudara, kita tidak pernah tahu uang itu bisa menjerat kita. Saudara, Yudas itu memulai dengan integritas yang benar, tetapi di tengah jalan, Yudas itu mencuri bagi dirinya sendiri. Ya, padahal dia memulai dengan benar. Saya percaya Yesus tidak salah pilih. Saya percaya Yesus sudah memperhitungkan segala sesuatu gitu ya. Nah demikian juga dengan kita itu dipercaya bukan cuma uang, kita dipercaya dengan talenta, dengan waktu, dengan kemampuan-kemampuan. Pertanyaannya apakah kita ini bisa dipercaya? Apakah kita ini menjalankan kepercayaan Tuhan? Saudara, Alkitab menjelaskan Yudas bertanggung jawab atas keuangan pelayanan Yesus. Kalau saudara pikir ya, salah satu dari murid 12 ini ada Matius. Matius itu adalah pemungut cukai. Sebagai seorang pemungut cukai, dia pasti tahu dan familiar dengan yang namanya keuangan. Tapi Yesus tahu bahwa seorang pemungut cukai itu rentan dengan yang namanya uang dan kuasa. Makanya Tuhan gak kasih bendahara itu ke Matius, dia kasih ke Yudas. Sayangnya gitu ya, kita menemukan Yudas juga jadi mangsa dari kekuatan uang. Sayangnya Yudas itu juga akhirnya masuk ke dalam jebakan uang. Dan dia mencuri untuk dirinya sendiri. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita bisa memulai dengan benar di dalam perjalanan kehidupan kita. Kepercayaan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda? Coba Anda renungkan dalam beberapa detik ini. Apa yang Tuhan berikan ya dalam kehidupanku? Kepercayaan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupanku? Selain kehidupan kita, nyawa kita. Kita juga punya talenta, kita punya waktu, kita punya kemampuan. Kita punya mungkin pendidikan dan latar belakang yang cukup. Kita punya apalagi kekuatan, kesehatan. Kita juga dipercaya di area keuangan. Saudara, semuanya itu bentuk kepercayaan Tuhan bagi kita. Apakah kita itu menjalankan kepercayaan itu untuk tujuan yang benar atau seperti Yudas, dia melakukan bagiannya tapi dia mencuri bagi dirinya sendiri. Ya, ayatnya di mana ya? Yohanes 12 ayat yang ke-6, kita buka sama-sama. Yohanes 12 ayat yang ke-6.
ketika ada seorang perempuan yang memberikan minyak narwastu gitu ya. Yudas bilang, buat apa ini pemborosan? Tapi seolah-olah itu baik. Ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kayaknya mulia ya. Tapi ayat yang keenam, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, dia melihat sebuah celah, oh bisa kok ini, ternyata Yesus ternyata Yesus gak pakai audit gitu ya. Ternyata Yesus itu terlalu percaya sama aku. Ternyata Yesus itu nggak pernah ngecekin. Jadi dia bisa melihat sebuah celah, dia bisa mengambil uang dari kas yang dipegangnya untuk dirinya sendiri. Tapi dikamuflase dengan itu kan bisa diberikan pada orang-orang miskin. Ketika misalnya Yesus ngomong ya udah berikan pada orang miskin, tapi 20% diambil untuk dirinya sendiri. Kira-kira kayak gitu. Saudara ya. Jadi Yudas ini dipercaya menjadi bendahara, tapi sayangnya dia itu gagal. Saudara, gagal dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Nah demikian juga dengan kita. Kita ini juga sebagai orang yang dipercaya, kita ini melalui ujian-ujian kepercayaan, saudara. Apa aja ujian-ujian kepercayaan? Tentunya yang pertama itu adalah hati kita. Berkaitan dengan uang. Hati kita ini di mana gitu ya. Karena Yudas pun sebagai orang yang melakukan mujizat, sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang yang dipercaya Tuhan, sebagai orang yang menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Dia bisa dimangsa oleh kekuatan uang atau jebakan uang. Saudara, ketika dia menjual Yesus, dia jual untuk apa? Matius 26 ayat yang ke-15, Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Jadi apa balasannya kalau aku ini kompromi kalau dalam kehidupan kita? Kalau aku ini kompromi dalam hal ini apa balikannya? Dapat cuan lebih banyak, dapat gangdau lebih banyak, dapat uang lebih banyak gitu ya. Apa yang kamu bisa tukar sebagai bentuk kompromi aku jual Yesus? Nah, jawabnya mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Oke, deal. Yesus tak ganti dengan 30 uang perak. Saudara, kita berpikir itu Yudas. Bagaimana dengan kita? Kita jual Yesus untuk berapa? Saudara, kadang kita nggak sadar. Tapi itu adalah ujian di dalam kehidupan kita. Ketika kita itu dipercaya segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bukan cuma uang, talenta kita, waktu kita. Aku enggak mau kasih waktu untuk Tuhan gitu ya. Aku mau waktu untuk diriku sendiri. Dengan aku melakukannya untuk diriku sendiri, apa yang aku bisa tukar? Aku bisa dapat apa? Saudara, kita mau belajar bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita perlu mengelola. Tidak segala sesuatu, saudara ke gereja 7 hari dalam seminggu, ya enggak juga gitu ya. Tapi saya percaya ada hal-hal yang saudara bisa lakukan. Ketika Anda punya talenta, Anda bisa melayani. Karena apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan itu punya satu tujuan, karena Tuhan mau pakai kita. Kejadian 12, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, ini adalah perkataan Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi dari awal Tuhan itu sudah bilang, aku akan memberkati engkau dan kamu akan jadi berkat. Nah saudara, kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah berkat. Tapi pertanyaannya apakah kita yang diberkati ini sudah jadi berkat? Karena tujuan Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Untuk Tuhan. Saudara, ini yang kita mau belajar. Karena kebalikan dari Yudas. Yudas dipercaya tapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Bahkan gak cuma mengambil untuk dirinya sendiri, dia rela jual Yesus demi ditukar dengan uang. Nah di dalam kehidupan kita, kita punya ujian-ujian. Siapakah Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan atau uang? Ya firman Tuhan dikatakan juga di Matius 6 ayat 24.
Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci kepada seseorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, terjemahan lama dikatakan tiadalah dapat kamu bertuhankan Allah bersama-sama dengan Mammon. Nah, Yudas itu satu titik, dia itu akhirnya ketahuan siapa Tuhan di dalam kehidupannya ya, lewat tindakannya. Dia rela jual Tuhan, jual Yesus demi in returnnya in money. Saudara, apakah Yudas tidak mengasihi Yesus? Yudas itu cinta Yesus. Yudas itu sudah menyerahkan segala sesuatu untuk Yesus. Dan ketika Yudas itu menjual Yesus dan akhirnya Yesus itu mau dihukum mati, Yudas itu nyesel loh saudara. Dan dia kembalikan itu uang. Kembalikan ke bait suci, dia lempar itu uang 30 keping perak. Dia menyesal. Sebenarnya Yudas itu tidak pernah berpikir supaya Yesus itu mati disalib. Yudas itu membawa tentara. Kalau sudah latar belakang orang Yahudi pada waktu itu, orang Yahudi itu ada di bawah pemerintahan Romawi. Ya, dan mereka itu merindukan yang namanya kebebasan dari pemerintahan Romawi. Mereka makanya kalau sudah baca di Kisah Para Rasul, murid-murid berkata, Tuhan kapan Israel ini bebas? Kapan aku ini orang Israel itu bisa lepas dari pemerintahan Romawi? Tapi Tuhan bilang nanti waktunya kamu tidak tahu. Nah Yudas ini pada waktu itu membawa tentara dan sebagainya menangkap Yesus sebenarnya tujuannya untuk men-trigger sebuah revolusi. Supaya terjadi, karena dia nggak pakai cara diam-diam, dia pakai bawa tentara. Karena apa? Karena Yesus adalah sebuah figur yang cukup terkenal dan kontroversial. Jadi kalau Yesus tertangkap gitu ya, dia men-trigger sebuah revolusi sebenarnya untuk mewujudkan apa yang dia mau ya, dan banyak bangsa itu mau, yaitu pembebasan Israel dari Romawi. Dia nggak berpikir untuk Yesus itu mau disalib, mati dan sebagainya. Makanya begitu tahu bahwa Yesus diputusi hukuman mati, dia langsung menyesal karena ini bukan skenarioku. Aku nggak berpikir Yesus itu kujual supaya mati. Kenapa? Karena dia sebenarnya cinta sama Yesus. Dia cinta sama Yesus. Saya nggak bermaksud seperti itu, tapi ya sudah terjadi. Sudah diputuskan gitu ya. Makanya dia menyesal sampai akhirnya dia itu mati gantung diri. Saudara, apa pelajarannya bagi kita? Yudas itu gagal terhadap ujian-ujian kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia gagal dalam ujian Mammon, dia gagal dalam ujian kesetiaan. Dia nggak setia dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan sampai kita itu gagal di area ini. Ya, dikatakan tadi dia mengambil kas bagi dirinya sendiri. Yudas itu sering mengambil uang kas dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Apa kesamaannya sama kita? Apa kesamaannya sama kita? Kalau di Perjanjian Lama itu dikatakan di Maleakhi kita tahu ya, bangsa ini merampok aku, bangsa ini mencuri sesuatu daripadaku ketika mereka itu tidak memberikan perpuluhan. Seringkali perpuluhan itu menjadi kontroversi. Di Perjanjian Baru kan sudah nggak ada perpuluhan gitu ya, karena Yesus kan sudah menjadi memenuhi semua hukum Taurat. Ya, di Perjanjian Baru tidak lagi ada perpuluhan yang diungkapkan lagi. Tapi saudara, di Perjanjian Baru Yesus itu menaikkan standarnya sebenarnya. Ya, kalau di area yang lain, kalau kamu melihat, kalau dulu berzina ada hukumannya gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kamu melihat seorang wanita dan menghinanya itu sudah berzina. Jadi di Perjanjian Baru itu sebenarnya standarnya lebih tinggi. Ya kalau dulu membunuh itu ada hukumannya, tapi Tuhan bilang kamu membenci saudaramu itu sudah sama dengan kamu pembunuh. Nah demikian juga di area keuangan. Tuhan kalau dulu di Perjanjian Lama itu perpuluhan. Kalau di Perjanjian Baru Tuhan bilang jual semua hartamu, ikut aku, baru kamu akan sempurna. Jadi seolah-olah Tuhan bilang seluruh hidupmu, seluruh keuanganmu itu punyaku. Kamu tak kasih sebagai pengelola. Kita nggak bisa bilang gini, ya udah di 10% buat Tuhan, yang 90% ini terserah aku dong. Saudara di dalam Perjanjian Baru, Tuhan itu berkata bahwa seluruh milik kita itu adalah milik Tuhan. Tapi kenapa kita memberikan perpuluhan? Walaupun kita sudah ada di Perjanjian Baru. Kita memberikan perpuluhan itu sebagai latihan saudara, standar minimal sebenarnya. Saya juga seorang memberi perpuluhan. Saya berkata bukan
karena saya menyuruh, tapi karena saya juga melakukan. Karena saya tahu itu adalah minimal, bahkan saya juga belajar untuk memberi lebih. Karena saya tahu bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan dan itu untuk Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan untuk menikmati dan juga mengelola. Dan di tempat ini kita semua itu di hadapan Tuhan itu punya ujian yang namanya kejujuran. Gereja tidak pernah mencatat jemaatnya penghasilannya berapa, kamu bayar perempuan berapa, tidak pernah. Anda memberi, tidak Anda mengembalikan atau tidak mengembalikan, tidak ada yang tahu, itu antara kita dengan Tuhan. Dan itu adalah ujian kejujuran bagi kita semua, saudara. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mencatat, tidak ada yang mengabsen, saudara ya. Dan bahkan kalau ada orang yang tidak setuju dan tidak mau, tidak ada yang menghakimi juga. Tapi itu antara kita dengan Tuhan. Dan ujian kepercayaan itu adalah sifatnya personal, kita dengan Tuhan. Kalau kita dapat dipercaya, kita bisa dipercaya lebih. Tapi kalau kita tidak dapat dipercaya, firman Tuhan, apa yang ada padamu itu diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Saudara, jadilah orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk bisa lulus di dalam ujian kepercayaan Tuhan. Karena sama seperti Yudas, Yudas itu orang yang dipercaya oleh Tuhan. Sayangnya dia gak lulus, sayangnya dia gagal melalui ujian-ujian apa yang dipegang di tangannya. Dia gak pakai untuk seharusnya, tapi dia ambil untuk kepentingannya sendiri. Apa yang ada di tangan saudara, kehidupan saudara, talenta, waktu, keuangan, saudara lakukan, kelola dengan baik. Seperti apa yang Tuhan mau Anda lakukan. Saudara, seperti firman Tuhan itu untuk supaya Anda menjadi berkat, supaya Anda menjadi seseorang yang berdampak bagi orang lain lewat apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Amin. Yang ketiga, apa yang kita belajar dari Yudas? Kita perlu belajar mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kenapa saya bilang demikian? Bukankah Yudas itu sudah menyerahkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus? Ternyata di dalam perjalanannya, Yudas itu tidak mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kita buka di Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak anarwastu murni yang mahal harganya, serta dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu kepada kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar, yaitu Yudas, dan berkata kepada orang yang lain, untuk apa pemborosan minyak anarwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Saudara, apa sih kata pemborosan itu artinya? Pemborosan itu artinya enggak worth it. Saya beli barang 1 juta, tapi kualitasnya 100 ribu. Anda mau? Enggak mungkin mau kan? Jadi buat Yudas, Yesus itu enggak worth it terima barang sebagus ini. Bagi Yudas, Yesus itu enggak worth it terima penyembahan semulia ini. Bagi Yudas, Yesus itu enggak perlulah terima, kamu berlebihan lah sama Yesus. Saudara, kita perlu belajar dari Yudas. Kalau hati kita sudah lihat orang lain, kamu itu berlebihan lah ikut Tuhan. Hati-hati, itu statementnya sama loh kayak Yudas. Kamu ini berlebihan, gak usah lah pelayanan seperti itu. Gitu ya, sama Tuhan kok sungguh-sungguh. Saudara, berarti kita itu sudah punya spirit Yudas ketika kita berpikir demikian. Karena bagi Yudas, Yesus itu gak sepenting itu. Yesus buat apa dikasih uang sebanyak itu? Buat apa penyembahan se ekstrim itu? Saudara, ketika kita itu menganggap Yesus sebagai Tuhan, bedanya Yudas dengan perempuan ini apa? Bagi wanita ini, Yesus itu layak. Yesus itu worth it untuk terima semua hal yang terbaik yang dia punya, yaitu minyak anarwastu ini. Bagi wanita ini, minyak ini begitu, bukan cuma mahal harganya secara keuangan, tapi buat dia itu adalah hidupnya. Kenapa? Karena minyak ini adalah minyak yang harusnya dia pecahkan ketika dia menikah. Dan minyak ini dibeli dengan harga 1 tahun orang bekerja, saudara. Berarti itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, dan bagi perempuan ini
Yesus itu layak menerima segalanya dari hidupnya. Tapi bagi Yudas, Yesus gak layak terima segala sesuatunya. Dan hebatnya ya, ketika dia berkata demikian, karena saya bilang tadi Yudas itu punya reputasi yang baik. Murid-muridnya ikut marahin. Dikatakan mereka memarahi perempuan itu, iya benar tuh Yudas itu benar gitu ya. Murid-muridnya ikut memarahi, tapi Tuhan bilang, jangan, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, he done a beautiful thing. Dia melakukan sebuah perbuatan yang indah kepadaku. Penyembahan, memberikan hidup segala-galanya itu di mata Tuhan adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang mulia. Saudara, siapakah Tuhan bagi Anda? Apakah kita mengikut Tuhan itu separuh-separuh? Ya udahlah, Tuhan bisa punya sebagian dari hidupku, tapi Tuhan itu enggak layak terima semua dari hidupku. Saudara, jadilah seseorang yang bisa berani memberikan segalanya untuk Tuhan. Seperti wanita ini, karena dia layak terima segalanya. Katakan amin. Ayat yang lain di Matius pasal yang ke-26, kita buka sama-sama. Matius 26 ayat yang ke-21. Ini adalah perkataan Yesus ketika mereka mengadakan perjamuan akhir. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang katanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara, apa bedanya di sini? Murid-murid yang lain itu berkata gini, bukan aku ya Tuhan. Bagi murid-murid, Yesus adalah Tuhan. Bedanya Yudas ketika dia tanya sama Tuhan, dia bilang gini, bukan aku ya Rabi. Dia memanggil Yesus hanya sebagai guru, bukan Tuhan. Bagi Yudas, Yesus itu hanyalah seorang yang mengajar dia, memperlengkapi dia, bahkan seseorang yang dia bisa mengambil keuntungan darinya. Bagi Yudas demikian. Bagi murid-murid yang lain, Yesus adalah Tuhan. Bagi kita, siapakah Yesus? Apakah dia hanyalah Tuhan di hari Minggu gitu ya, di hari lain ya kalau ingat. Apakah dia hanya sekedar guru yang kalau kita butuh pengetahuan kita datang kepada Tuhan, butuh nasihat, ataukah dia adalah Tuhan yang pemilik hidup kita. Itulah yang membedakan Yudas dengan murid-murid yang lainnya. Kita nggak bisa bilang, oh Yudas itu berkhianat aja. Tapi kenapa dia bisa berkhianat? Ternyata ada banyak faktor. Ternyata dia tidak pernah bertumbuh, dia nggak mau berubah. Gitu ya. Dia gagal melalui ujian-ujian kepercayaan. Dan di dalam hatinya, ternyata dia hanya melihat Yesus sebagai seorang guru, sebagai rabi, seorang pemimpin saja, bukanlah Tuhan. Itu menentukan hidup kita, saudara. Karena ini sesuatu yang di dalam, tidak ada orang yang bisa menghakimi, hanya kita yang tahu. Dan hari ini firman Tuhan mendidik kita supaya kita bisa hidup menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai raja dalam kehidupan kita. Enggak cuma sekedar rabi atau guru atau seseorang yang kita bisa ikuti, tapi pemilik hidup kita. Amin. Yang terakhir, saudara, kita perlu belajar memiliki tanggung jawab pribadi. Siapa yang mau seperti murid-murid punya CGL-nya Yesus? CGL-nya Yesus, saudara, itu komunitas yang sangat sempurna. Tapi tahukah Anda, komunitas yang sangat sempurna pun kurang apa sih Yudas ini? CGL-nya itu Yesus. Kita aja bilang, oh CGL-ku kurang ini, kurang itu gitu ya. Kurang pinter, kurang perhatian dan sebagainya. Tapi Yudas ini CGL-nya Yesus pun bisa berkhianat. Ternyata apa? Faktor internal itu bukan segala-galanya. Kita perlu yang namanya punya tanggung jawab pribadi. Yudas itu gak cuma punya CGL Yesus. Teman-teman CG-nya adalah rasul-rasul pilihan Tuhan. Ya kan? Bayangkan saudara dalam sebuah CG, teman-teman Anda adalah orang-orang yang melakukan mujizat. Anda juga melakukan mujizat. CGL-nya adalah Yesus. Kurang apa coba?
Tapi ternyata komunitas yang sesempurna itu tidak menjamin seseorang itu berakhir dengan baik. Jadi apakah salah komunitasnya? Tidak. Tapi dia kehilangan yang namanya tanggung jawab pribadi. Saudara, kalau kita bandingkan, kita tadi dikatakan kita punya modal untuk mencapai hidup yang maksimal. Harusnya Yudas itu tidak gagal. Kenapa? Karena dia dimentor sama orang yang sempurna. Dengan komunitas yang sempurna. Berapa banyak orang berkata, gerejaku kering, ya CGL-ku ini nggak pinter, CG-ku ini kurang rame, kurang bagus, ya dan sebagainya. Menyalahkan faktor internal, makanya aku nggak bertumbuh, karena aku nggak diperhatikan, karena firman-Nya itu cetek, dangkal. Ya firman Tuhan dari CGL-nya itu dangkal, aku nggak bertumbuh. Saudara, ekstrim ya bagi seorang Yudas yang CGL-nya sesempurna Yesus pun dia bisa berkhianat. Tapi ada contoh-contoh yang lain saudara, Samuel contohnya. Samuel itu waktu dia diserahkan ke rumah Tuhan, dia tinggal di dalam lingkungan yang sangat buruk. Saya salah satu tokoh yang saya cukup kagumi di dalam pertumbuhan rohaninya adalah Samuel. Kenapa? Karena dia nggak punya figur. Imam Eli itu orang yang ngeloba, orang yang nggak peduli, bahkan dia mengambil keuntungan dari persembahan umat. Anak-anak Imam Eli alias komunitasnya Samuel, dia lihat orang-orang itu yang berzina di dalam rumah Tuhan. Kalau dia mau jadi orang yang bobrok, dia adalah orang yang sangat punya potensi untuk jadi orang yang bobrok. Kenapa? Karena lingkungannya semua bobrok. Ya, pemimpinnya dia nggak benar, komunitasnya dia nggak benar. Tapi Samuel ini hebat. Dia sendirian loh, orang tuanya kan menyerahkan dia ke rumah Tuhan. Jadi dia nggak tinggal sama orang tuanya, dia tinggal benar-benar literally di dalam lingkungan yang sangat buruk. Tapi dia bisa jadi orang yang dipakai Tuhan, jadi nabi yang luar biasa. Dan dia mendengar suara Tuhan, dia akhirnya hidup benar saudara. Walaupun dia itu ada di dalam lingkungan yang salah, yang buruk. Berarti kebenarannya adalah faktor eksternal itu bukan segala-galanya. Ada unsur yang namanya tanggung jawab pribadi. Kita nggak bisa salahkan CGL kita, CG kita, gitu ya, orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena walaupun mereka itu tidak sempurna, bahkan mungkin jauh dari sempurna, kita tetap bisa bertumbuh dan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Saul dan Daud, bedanya dua orang ini apa saudara? Sama-sama diurapi oleh Nabi Samuel, betul? Saul diurapi oleh Nabi Samuel, Daud juga diurapi oleh Nabi Samuel. Mereka dipanggil dan diangkat raja oleh Tuhan yang sama. Punya jabatan yang sama, dipercaya menjadi raja yang sama. Apa yang membedakan dua orang ini antara Saul dengan Daud? Dua orang ini punya hati yang berbeda. Jadi walaupun faktor eksternalnya sama, ya diurapi dengan nabi yang sama, punya dikasih kepercayaan jabatan yang sama, tapi akhirnya bisa beda. Karena apa? Ada faktor yang namanya tanggung jawab pribadi. Demikian juga di dalam kehidupan kita, apa yang kita bisa belajar dari Yudas. Anda bisa dibapaki oleh orang yang sempurna. Ya, orang yang luar biasa. Ya, Anda boleh berada di dalam komunitas yang luar biasa, tapi itu tidak menjamin hidup kita menjadi luar biasa. Ada orang yang datang ke dalam sebuah komunitas yang ada adalah membuat list kekurangannya gitu ya, dan menyerahkan tanggung jawab pertumbuhannya ke dalam faktor eksternal. No saudara, kita perlu yang namanya memiliki tanggung jawab pribadi. Pertumbuhan kita di hadapan Tuhan itu adalah tanggung jawab kita. Dan kita punya pengharapan itu. Bukan berarti komunitas gak penting, komunitas punya perannya. Sebagai seorang CGL, sebagai seorang pemimpin kita perlu bertumbuh. Karena itu adalah juga bentuk dari tanggung jawab atau ujian kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi sesempurna-sempurnanya kita gitu ya, itu adalah kita nggak bisa kontrol pertumbuhan orang lain. Kita bisa lakukan sebaik yang kita bisa, gitu ya. Kita bisa aja tetap tidak sempurna. Sebaliknya, bagi orang yang dipimpin, setidak sempurna atau sesempurnanya faktor eksternal, saudara kita punya tanggung jawab pribadi. Dan itu antara kita dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa bertumbuh.
Ya kanan kiri lingkungan bisa berubah dari baik buruk. Tapi kita tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan kita bisa setia sampai pada akhirnya. Kita belajar dari Yudas, orang yang seharusnya punya masa depan yang luar biasa. Dimentor oleh orang yang sempurna. Tapi gagal. Sebaliknya kita hari ini, kita dipimpin oleh orang yang tidak sempurna. Tidak seburuk Imam Eli sih, mungkin kita punya pemimpin yang tidak sempurna. Kami para hamba Tuhan juga tidak sempurna. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya tanggung jawab pribadi, saya percaya setiap kita di dalam segala ketidaksempurnaan kita punya kuasa ilahi yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Kita ambil tanggung jawab pribadi untuk kita bertumbuh dan kita setia sampai pada akhirnya. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.